pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kabalai, Dinas Keagamaan Denpasar, Bapak Haji Suyatno LC MSI, yang saya hormati Bapak Ibu peserta PJJ, TIK, MTS, dan MA ya, yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia kita bisa masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di Zoom meeting ini. Dan tentunya pertemuan kita pada siang hari ini dalam rangka menerima materi dari Bapak Kabalai, yaitu nilai-nilai dasar sumber daya manusia Kementerian Agama. Sebelum beliau menyampaikan materi, izin Pak Kabalai, kami membacakan dulu kurikulum vitae. Nama lengkap Haji Suyatno LC MSI, NIP 1974 0103 2005 01102. Selanjutnya beliau dilahirkan di Wonogiri 3 Januari 1974. Kemudian pangkat golongan saat ini pembina tingkat 14B, jabatan tentunya Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, kemudian unit kerja di Balai Diklat Denpasar. Kemudian alamat rumah beliau saat ini berdomisili di Semarang, tepatnya di RT 11 RW 02 Pudak Payung di Banyu. Di Jalan Raya Mengwi, kilometer 14 Bringkit, Mengwi, Tani, Badung. Nomor HP beliau di 08522 9038 456. Kemudian selanjutnya adapun riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1 di Studi Islam dan Bahasa Arab di Al-Azhar, Mesir. Kemudian S2 Studi Islam di UIN Wali Songo. Kemudian yang terakhir, adapun pengalaman jabatan, beliau mengawali karir sebagai Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan hingga saat ini beliau masih menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan kurikulum vitae dari Bapak Kabalai. Selanjutnya kami persilahkan kepada petugas lapor. Silakan. Yang siang ini sebagai petugas lapor, Bu Dwi. Ya, silakan Bu Dwi. Suaranya belum masuk suaranya. Ya, belum pakai headset ya. Mungkin headsetnya didekatkan di mic-nya. Nggak ada suaranya. Ya, terus? Ini kalau guru TIK ada gangguan berarti harus diprotes Pak Isannya nih, belum sampai ke suara ini ngajarnya. Ini pelatihan apa ini Mas? TIK Pak. TIK ya. Ya, silakan yang lain mungkin bisa mewakili. Pak Usman, minta tolong. Silakan Pak Usman. Apa Pak? Silakan sebagai petugas lapor. Ya, karena tugas lapor ya Pak. Ya, cepat nih. Langsung aja Mas, nggak apa Mas. Oh, gitu. Sudah MGMP juga. Ya. Baik Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Sejahtera untuk kita semuanya.
Bapak Ibu yang kami hormati, para widya suara, panitia, dan seluruh peserta pelatihan TIK bagi guru ini ya, yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita, bisa terus meningkatkan kompetensi kita dalam rangka pelayanan pendidikan kita agar ke depan lebih baik dan lebih optimal lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf jika jadwal agak bergeser-geser terus karena ada beberapa hal yang harus saya ikuti dan tidak bisa ditinggalkan. Dan saya kira juga pada siang hari ini saya tidak bisa menemani sampai selesai. Saya nanti memberikan pengantar saja dan Bapak Ibu bisa dilanjutkan sendiri belajar dengan para widya suara. Semoga pertemuan dengan saya ini harapan kami bisa memberikan semangat dan juga memberikan pintu untuk meningkatkan kembali soliditas dan juga sinergitas antara satker dan guru-guru ini. Saya terutama guru-guru ini. Saya perlu menekankan kembali bahwa guru-guru dengan balai diklat itu seperti apa ya? Saya katakan kita itu laboratoriumnya bagi para guru, dan tentunya para guru dengan balai diklat ini harus semakin dekat, harus semakin mesra, harus semakin baik hubungannya biar apapun yang diperlukan oleh para guru ini tentunya bisa kita layani dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini guru mapel atau guru campur ini ya? Guru Guru mapel ada guru mapel mungkin ada yang campur. Oh ya. Guru gaduh-gaduh. Ya nggak apa-apa. Karena TIK itu bisa dipakai dan harus nggak bisa harus dikuasai oleh semua mapel, semua tingkatan dari bahkan TK ya sampai tingkatan aliyah. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi dan Bapak Ibu perlu kita internalisasi lagi. Yang pertama bahwa Kementerian Agama kita ini adalah kementerian yang semakin ke depan tentunya semakin banyak tantangan, dan kementerian kita adalah kementerian yang sangat besar ya, kementerian sangat besar, mencakup tugas-tugas kemanusiaan dan juga tugas-tugas mendasar dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Tugas tentang pendidikan ada di Kementerian Agama, tugas tentang kesejahteraan pun ada di Kementerian Agama, kerukunan ada di Kementerian Agama, dan juga pendidikan ini yang juga sangat penting ya. Saya kira menjadi tugasnya Kementerian Agama juga, dan apalagi berkaitan tugas keagamaan yang itu merupakan ejawantah atau sumber dari moral maupun etika yang ada di Indonesia ini. Maka tugas Kementerian Agama ini sangat berat dan sangat besar, mencakup semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Ini perlu didukung oleh SDM yang luar biasa juga, karena tidak mungkin Kementerian Agama yang sudah luar biasa ini tidak didukung, didorong, dan dipegang oleh orang-orang yang luar biasa. Makanya saya harus memastikan benar Balai Diklat Keagamaan Denpasar salah satu satker atau lembaga yang diberi amanat untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas para ASN di Kementerian Agama ini, ASN dan non-ASN sekaligus di bawah Kementerian Agama ini. Maka kita punya kewajiban bagaimana ke depan ASN dan non-ASN di bawah Kementerian Agama ini menjadi hebat, berkompeten, dan juga mempunyai pemikiran yang bagus untuk mengembangkan Kementerian Agama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa sesuai dengan survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK maupun lembaga-lembaga survei yang ada di luar Kementerian Agama, itu memang sudah menunjukkan citra lembaga kita sudah bagus. Citra lembaga kita sudah bagus. Hasil survei itu nilainya sudah
di atas angka 80. Itu melebihi sebagian kementerian yang lain, ya, lebih ke kementerian yang lain. Ini tentunya sangat positif, sangat baik karena survei ini dilakukan di internal kementerian, ya, pegawai maupun eksternal di masyarakat, sehingga ini cukup valid dan ini perlu kita dukung dan juga perlu kita jaga, ya, trust, kepercayaan masyarakat, kepercayaan bangsa dan negara kepada Kementerian Agama ini. Semoga ke depan tingkat survei ini tidak berhenti di 80 tapi bisa sampai mencapai 90 sampai 100, tentunya seperti itu. Tentunya itu tidak bisa terjadi apabila diantaranya adalah para guru-guru ini, ya, guru-guru ini. Karena kenapa? Kenapa harus saya tekankan di guru-guru? Karena guru inilah yang menjadi salah satu penopang dari kinerja Kementerian Agama. Tadi saya katakan bahwa tugas Kementerian Agama itu menyangkut 2 dari 3 utama kebutuhan manusia, pokok manusia. Yang pertama kesehatan, ya. Orang kesehatan itu ya berarti Kementerian Kesehatan. Orang butuh sehat, ya. Kemudian kedua hidup, ya, hidup. Jadi orang harus hidup, entah makan dari mana dia dapatkan ataupun dia memperoleh gizi dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia yang penting 2 hidup. Yang ketiga kepentingannya adalah bagaimana memperoleh kesehatan, hidup, pendidikan, ya. Pendidikan, ya. Itu adalah tugasnya Kementerian Pendidikan dan sekaligus tugasnya Kementerian Agama. Dan yang terakhir adalah akhlak atau moral, itu tugasnya Kementerian Agama. Jadi tugas kita yang utama ini bagi seluruh bangsa Indonesia, Kementerian Agama ini mengemban 2 tugas utama. 2 tugas utama ini tidak mungkin terjadi apabila terutama pendidikan, guru-guru kita tidak dibekali dengan keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan yang memadai dan juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Maka pengembangan SDM ini perlu ditingkatkan kembali, perlu digalakkan kembali paling tidak, karena yang pertama bahwa tantangan ke depan, tantangan atau kebutuhan yang akan datang itu semakin kompleks, semakin banyak dan semakin berat. Maka mau tidak mau cara kita menghadapi tantangan masa depan adalah dengan cara meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan profesionalitas kita, sehingga apapun yang terjadi di masa yang akan datang, Anda sebagai guru tidak bingung lagi. Maka sering saya katakan, guru adalah salah satu makhluk yang tidak boleh alergi dengan perubahan. Ini sering saya tekankan di mana-mana. Guru tidak boleh alergi dengan perubahan. Apalagi kurikulum. Ya, kurikulum berubah itu bukan karena proyek, bukan karena ganti menteri, bukan karena apa, tapi memang kebutuhan atas sebuah perubahan. Kalau orang nggak berubah, tentunya kita nggak akan bisa beradaptasi dengan yang akan datang. Tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan yang sedang berjalan. Sering kita lihat, ya, Bapak Ibu mungkin masih pernah dengar ceritanya betapa dinosaurus itu besar, makhluk yang sangat luar biasa. Tapi begitu tidak bisa adaptasi dengan lingkungan, sebesar apapun makhluk ini akan punah, akan hilang. Dan makhluk hidup ini akan terus ada dan terus eksis jika dia beradaptasi dengan segala perubahan. Karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Perubahan adalah hukum alam yang tidak bisa dihentikan, ya. Tidak bisa dihentikan, maka guru tidak boleh resisten, tidak boleh alergi, tidak boleh anti terhadap perubahan, termasuk perubahan kurikulum. Ya, termasuk perubahan kurikulum. Maka biar saja kurikulum berubah setiap tahun, setiap periode, setiap ganti menteri ataupun apa, silakan aja berubah. Tetapi yang penting kita membekali diri kita. Apa yang harus kita miliki, keterampilan apa yang harus kita punyai, kemudian kemampuan apa yang perlu saya tingkatkan secara berkala, sehingga ketika ada perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, kita sudah stay, kita sudah kokoh, dan kita sudah kuat untuk menghadapi segala perubahan itu. Orang-orang yang resisten terhadap perubahan itu rata-rata karena merasa tidak mampu. Orang menganggap ini apa, ada kurikulum baru ini, kurikulum merdeka, kemarin aja belum selesai, kemarin masih berjibaku tunggang langgang mengejar ketertinggalan kita, dan seterusnya.
dengan ketidakmampuan itu kemudian ketika ada perubahan dia akan berusaha menolak. Tetapi bagi orang-orang yang sudah kuat ya, yang merasa, yang harus terus belajar, mempunyai itikat baik, kemampuannya cukup untuk menghadapi segala resiko, maka dia tidak akan luntur dan dia tidak akan mundur sedikit pun atas segala perubahan yang terjadi. Maka guru-guru TIK ini salah satu menjadi tumpuan ini. Meskipun tentunya TIK ini adalah keterampilan ya, saya katakan TIK ini keterampilan dan harus dikuasai oleh semua guru mapel ya, guru kelas dan guru apa saja, maka saya harus memastikan tidak ada guru ya yang tidak melek tentang IT. Bahkan Pak Menteri Gusmen juga sangat mewanti-wanti saat ini Kementerian Agama juga sedang menggembor-gemborkan dan juga sedang menggalakkan bagaimana digitalisasi dalam segala aspek pelayanan. Akan segera dilaunching nanti ya super aplikasi untuk pelayanan di Kementerian Agama berbasis digital, dan utamanya juga para guru ini tidak mungkin tidak kita bisa menghindar dari digitalisasi pembelajaran. Anak-anak sudah bisa belajar dari mana saja dan lain sebagainya. Kemudian kalau para guru ini kemudian berhenti untuk belajar ya, terutama dalam hal digitalisasi ini sangat-sangat disayangkan. Maka satu-satunya jalan untuk menghadapi perubahan yang akan datang, Bapak Ibu sebagai guru mapel apapun, mari kita tingkatkan kompetensi kita, mari kita tingkatkan kemampuan dan profesionalitas kita, sehingga silakan berubah apa saja yang depan kita. Selama kita kuat, selama kita berkompeten, maka perubahan-perubahan itu tidak akan berpengaruh buat kita semuanya. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Ya. Perubahan kurikulum tidak bisa kita hindari, akan terus berubah. Entah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita tidak bisa menghindari cara orang belajar ya. Bahkan sekarang semua sudah berubah. Cara orang bepergian sudah berubah. Cara orang masak sekarang sudah berubah. Cara orang belanja sekarang sudah berubah. Warung-warung semuanya sudah berubah semuanya. Bahkan rata-rata semuanya sudah berbasis digital, sudah berbasis teknologi. Kemudian kita guru yang mendidik anak yang akan berjuang menghadapi masa depan yang serba digital ini, mau tidak mau tentunya kita harus memperkuat diri kita sebagai guru-guru untuk membelajarkan anak kita kenal, mampu, berkompeten berkaitan dengan teknologi-teknologi yang akan digunakan di masa yang akan datang. Itu beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu harus internalisasi dalam dirinya masing-masing, betapa kita harus terus meningkatkan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus meningkatkan kemampuan dan juga kompetensi kita di Kementerian Agama, di SDM Kementerian Agama, karena tentunya salah satu tugas Kementerian Agama tadi saya jelaskan diantaranya adalah pembangunan pendidikan juga dan juga pembangunan akhlak dan moral kita. Kita sekarang tahu bagaimana anak-anak kita belajar lebih banyak di depan HP-nya. Mereka banyak memperoleh pengetahuan tidak dari dalam kelas bahkan. Lebih banyak mereka dapatkan informasi-informasi dan mungkin informasi itu lebih menyenangkan ketika mereka dapatkan di luar kelas, HP mereka, di laptop mereka, di internet mereka. Nah, guru-guru perlu mewaspadai ini, apapun mapelnya. Maka sering saya katakan, guru apapun mapelnya, perbanyaklah konten-konten digitalnya, konten-konten di internetnya yang mendidik anak didik kita. Bapak Ibu tentunya kalau punya anak didik, banyak followernya. Ketika Bapak Ibu mengunggah satu tayangan atau satu video yang membelajarkan kepada anak, saya yakin itu akan dibaca oleh anak dan dipelajari dengan baik oleh anak dimanapun dia berada. Dan ketika anak belajar secara sadar, kemauannya sendiri itu akan masuk ke dalam memorinya lebih kuat ketimbang kita menjejalkan dan memaksakan pelajaran-pelajaran di dalam ruangan kelas. Memang itu fakta seperti itu sekarang, kita tidak bisa menghindari dan kita terus harus mensupport itu biar anak didik kita tetap senang belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka dengan adanya pelatihan TIK ini saya berharap guru-guru semakin kreatif,
guru-guru semakin meningkatkan kompetensinya, literasinya terhadap digitalisasi dan teknologi informasi pembelajaran ini, karena ke depan tren pembelajaran itu pasti berbasis teknologi, tidak ada jalan lain ya. Karena orang menganggap internet dan teknologi ini sesuatu yang sangat revolusioner, bisa mengubah cara hidup orang, termasuk cara belajar. Maka mari bersama-sama kuatkan, dan kami Balai Diklat Keagamaan Denpasar tentunya sangat bergembira apabila Bapak Ibu mau sharing dengan kami bagaimana cara meningkatkan teknologinya, dan tentunya kita akan support terus. Teman-teman Widya Iswara kita sudah kita bekali dengan keterampilan-keterampilan yang cukup, sehingga ketika suatu saat Bapak Ibu pengen berkolaborasi dengan Balai Diklat, pengen meningkatkan kompetensinya dalam sebuah madrasah tertentu, atau KKG, MGMP, KKN, dan lain sebagainya, silakan saja. Kami terbuka untuk itu. Tujuan kami tidak lain adalah bagaimana para ASN dan juga teman-teman non-ASN yang bekerja di bawah Kementerian Agama di 3 provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ini ke depan semakin meningkat, ke depan semakin profesional, dan tentunya endingnya pelayanan pendidikan kita semakin bagus, anak-anak didik kita belajar, dan outcome-nya akan semakin bagus di masa yang akan datang. Satu lagi terakhir Bapak Ibu, saya kira ini juga sangat penting, meskipun ini di guru-guru mapel yang dalam pembelajaran TIK, yang sering juga dan sekarang sedang dibicarakan oleh Kementerian Agama adalah bagaimana kita menjadi guru yang moderat, ya. Menjadi guru yang moderat ini penting sekali, karena bagaimanapun dan apapun mapel yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita, tentunya kita tidak boleh menanamkan cara berpikir atau mindset yang mengacu atau menuju kepada sesuatu yang keras atau radikal, tapi kita tentunya harus mengarahkan dan juga memberikan masukan dan pembelajaran kepada anak didik kita, bagaimana cara beragama dan juga cara mensikapi ajaran-ajaran kita di dalam agamanya masing-masing, terutama dalam perilaku sehari-hari menjadi siswa dan peserta didik yang moderat. Tentunya itu tidak mungkin dilakukan kecuali ada contoh dari para gurunya. Makanya guru-guru di semua mapel kami berharap mari kita tingkatkan pemahaman kita, keberagaman kita kuatkan keimanan kita kuatkan cara beribadah kita, dan juga jangan lupa kita kuatkan kesolehan sosial kita, berinteraksi dengan orang lain, berdialog dengan teman agama lain, kemudian keterbukaan dan transparansi, bermusyawarah dengan teman berbeda agama, sehingga memunculkan hubungan yang harmonis, dinamis, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan antara satu agama dengan agama yang lain, sehingga keterbukaan, dialog, kemudian hubungannya semakin bagus dan damai. Itu harapan Kementerian Agama. Karena mau tidak mau kita sebagai warga di bawah Kementerian Agama menjadi pembawa panji-panji moderasi beragama. Saya ingatkan, yang dimoderasi adalah cara beragamanya, bukan agamanya. Kenapa kok beragama yang dimoderasi, nggak berpolitiknya atau berekonominya? Karena agama itu adalah sesuatu yang sangat mudah rentan dijadikan atau dijual ataupun dijadikan alat untuk mempengaruhi orang. Dan orang itu akan lebih mudah terpengaruh jika agamanya yang disentuh. Karena hampir sekian, mungkin hampir 80 bahkan 90% orang itu digerakkan karena motivasi agama. Karena digerakkan oleh motivasi keyakinan yang dimilikinya. Maka agama ini sangat rentan dan sangat istilahnya rawanlah dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya transaksional dan lain sebagainya. Maka perlu kita jaga cara beragamanya, sehingga nanti ke depan kita dengan agama yang lain, cara beribadah kita, bersosial kita, bermasyarakat kita berjalan dengan baik, menimbulkan suasana kehidupan yang harmonis, dinamis, dan juga saling menghormati. Itu pesan-pesan yang perlu kita cerna dan kita laksanakan sebagai orang di bawah Kementerian Agama yang menjadi
pelopor ya, penguat, penggerak moderasi beragama. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir tentunya kami terus memohon dukungan dari semua pihak, dari semua teman-teman guru yang hadir dan juga yang tidak hadir, tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa pertama bahwa Balai Diklat sekarang sedang membangun zona integritas, pembangunan zona integritas dalam rangka penataan istilahnya tata kelola kelembagaan di Balai Diklat Keagamaan Denpasar, juga dalam rangka mengurangi atau menghilangkan tindak-tindak yang bersifat koruptif dalam berbagai hal, dan itu tentunya tidak akan bisa kita laksanakan tanpa ada dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di 3 wilayah Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kami mohon dukungan sepenuhnya. Jika suatu saat juga ada survei-survei yang meminta Bapak Ibu menjadi responden untuk kepentingan pembangunan zona integritas ini, kami mohon untuk diisi dengan sejujur-jujurnya dalam rangka membantu dan mendorong Balai Diklat Keagamaan Denpasar juga menjadi salah satu satker yang mempunyai predikat ZI dan WPK dan nanti menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini adalah cita-cita kami, tentunya support dan dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan. Dan sekaligus kami mohon teman-teman semua yang hadir, guru-guru ini, tadi di awal saya katakan, guru dengan Balai Diklat itu hubungannya harus seperti satu rumah, satu keluarga. Karena kami menyediakan peluang-peluang untuk peningkatan kompetensi, dan guru-guru saya harapkan juga berkolaborasi dengan sebaik-baiknya. Maka mohon semuanya juga menjadi penguat dan juga follower di seluruh media sosial kami. Bapak Ibu pastikan semua sudah menjadi follower Twitter kami, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Halo Bapak Ibu, ada yang belum menjadi followernya IG kita? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ya, pastikan semuanya menjadi follower kami, ikuti kami, kegiatan kami di akun media sosial kami, kegiatan-kegiatan kami tentunya akan kita upload, kita blow up secara masif nanti di media sosial, termasuk nanti ke depan tahun yang akan datang kegiatan-kegiatan kita akan kita berikan dan informasi secara banyak melalui akun media sosial kami, dan kami juga sangat menerima saran, masukan, tanggapan, komentar dari Bapak Ibu sekalian di media sosial kami, sehingga kita bisa tahu sebenarnya yang dibutuhkan Bapak Ibu itu apa, sekolahannya ini pengen apa, pengen pelatihan apa. Dengan berkomentar, memberikan tanggapan di media sosial, nanti admin tentunya akan merekap dan melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saya kira itu. Tentunya terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta. Mari ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menaati atau mengikuti seluruh instruksi dari Widya Iswara, sehingga tujuan pembelajaran ini, tujuan pelatihan ini ke depan menjadi benih-benih yang bagus ya. Kita menyemai benih yang bagus untuk nanti kita panen ya, hasil dari outcome dari hasil pelatihan ini menjadi yang lebih bermanfaat lagi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bapak yang kami hormati. Akhirnya mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan dilanjut sampai akhir, dan saya akhiri. Om Santi Om. Shalve, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Monggo Mas Dedi. Terima kasih Bapak. Ya, beri aplaus Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya siang hari ini, yang mana beliau masih bisa menyempatkan kehadiran beliau di sela-sela kesibukan dalam rapat koordinasi pengawasan Inspektorat Jenderal. Dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan mungkin setelah ini jadi ke Lombok Bapak. Besok siang Mas. Oh, besok siang. Siang hari ini nanti masih ada komisi. Besok kayaknya nanti malam ada Pak Wakil Menteri. Besok kayaknya ada sidang pleno mungkin. Siang mungkin jam 2 dari Jakarta. Ya, di info aja Pak tiketnya. Nanti saya isi. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Saya mohon izin undur diri nggih. Nggih, silakan Bapak Nggih. Musalik. Nggih. Nggih. Ya. Bapak Ibu, pengumuman berikutnya untuk hari Sabtu sesuai di jadwal kita seharusnya hari Kamis ya untuk materi pembangunan bidang agama, yang mana nanti yang akan mengisi Bapak Kepala Biro HDI. Jadi beliau masih ada kesibukan di hari Kamis sampai hari Jumat. Jadi kemungkinan beliau bisa hadirnya di hari Sabtu jam 9. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa hadir ya. Dan tentunya ini pertama kali bisa ketemu nanti dengan Siap. Bapak Kepala Biro HDI, yang mana memang sangat terkait sekali dengan dunia IT ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti bisa saling ngobrol nanti, diskusi. Saya rasa itu dulu Bapak Ibu pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan pada kita semua. Kemudian untuk pulsa sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sudah. Khawatir juga walaupun Alhamdulillah. nilainya 150.000 tapi kalau dikali 10 kan lumayan juga panitia ganti. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri dulu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai Terima kasih, ketemu Pak. besok. Mungkin nanti kita tanyakan kembali terkait dengan pertemuan kita besok dengan Pak Ihsan ya. Karena Pak Ihsan juga posisi di Lombok Tengah saat ini. Sama-sama mengajarnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak Bapak. Puisi mana?